Besok hasbana ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa la dina bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la binati abina Ibrahim hanifa wa makana lil musyrikin. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bapak serta ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini Ahad 18 Agustus bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriah. Di pekan ketiga seperti biasa di masjid yang kita cintai ini ada kajian kitab Al-Hikam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mubarak Al-Ustaz Ahmad Fikandi MHI. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Tidak lupa Bapak Ibu rahmatullah, salat dan salam semoga tetap tercurah pada diri kita Nabiullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan mendapatkan syafaat lagi yang akhir. Amin. Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian taklim pada subuh kita dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Imam Al-Ustaz Ahmad Fikandi yang hadir di kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Hadirin serta jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari tiada bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Tuhan rahmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam tujuan talabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan dan nantikan, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini bertepatan dengan kitab Al-Hikam. Kita coba membahas lanjutan dari materi yang sebelumnya. Pada minggu bulan yang lalu kita sudah membahas tentang istidraj. Nah, istidraj ini identik dengan kelapangan, identik dengan kelapangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Lalu pada pagi hari ini kita coba perkenalkan satu subbab yang dirumuskan oleh Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitabnya ini. Beliau menyebutkan babul qadsi wal basri, bab tentang kesempitan dan kelapangan. Bab
kesempitan dan kelapangan. Ada beberapa bait disusun di sini oleh beliau dalam kitab Al-Hikam ini sehingga bisa menjadi urut-urut untuk setiap bait-baitnya. Yang pertama, kata Ibn Athaillah, bastuka kaila yubaqika ma'al qabdi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau kelapangan. Kaila yubaqika ma'al qabdi, agar kelapangan itu tidak selalu ada dalam dirimu ma'al qabdi, dengan kebersamaan kesempitan. Wa qabduka, dan Allah memberikan kesempitan, kaila yad'uka ma'al basti, agar kesempitan itu juga tidak meninggalkan, tidak menjadikanmu sempit ma'al basti, karena adanya kelapangan. Kenapa itu semua? Kata Ibn Athaillah, wa akhrajaka anhuma, kemudian Allah nanti pun akan mengeluarkan engkau dari keduanya, baik kelapangan dan kesempitan. Tujuannya apa? Kaila takuna li syai'in munah, agar engkau tidak menjadi sesuatu, baik itu kelapangan atau kesempitan, bersandar kepadanya tunahu selain Allah. Itu makna yang diungkapkan sih. Saya bahasakan untuk disederhanakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang memberikan kita kelapangan. Allah memberikan kita kelapangan itu agar kita tidak menjadi sempit dengan adanya kelapangan. Ya, tentu itu maksud dari sebuah kelapangan yang Allah berikan itu, sehingga kita tidak menjadi sempit. Juga sebaliknya, nanti juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kesempitan. Apapun itu bentuk kesempitan. Ya, mohon maaf, mungkin rezekinya kurang cukup, ya. Nah, kesehatan, kelapangan hatinya tidak luas, sisi ini kurang dan sebagainya, itu al-qabd namanya. Terkadang nanti suatu saat pun Allah akan memberikan kita kesempitan, agar kesempitan itu pun tidak selalu serta-merta ada dalam setiap kelapangan yang kita jalani. Kita hidup lapang terus nggak pernah sempit, juga nggak baik. Gitu. Sempit terus nggak ada kelapangan, juga nggak baik. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu, inilah yang disebut dengan istilah namanya berpasangan, zauj. Wa kulla syai'in khalaqnahu zaujain. Segala sesuatu kami ciptakan dalam berpasangan. Ada malam, ada siang. Nah, ada matahari, ada laki-laki, ada perempuan. Ada kelapangan, juga ada kesempitan. Ternyata kelapangan itu menyempurnakan adanya kesempitan. Dan kesempitan pun akan memberikan kesempurnaan kepada kelapangan pada saat kita memiliki kelapangan. Kelapangan pun akan menjadikan kita sempurna ketika kita mendapatkan kesempitan. Jadi dua hal inilah yang memang akan Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Apa itu? Agar kita tidak berpangku tangan, tidak bersandar kepada adanya kelapangan. Juga sebaliknya, kita juga tidak bersandar kepada adanya kesempitan. Tetapi yang dijadikan sandaran kita adalah kaila takuna li syai'in ghinahu, supaya kita tidak memiliki sandaran sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Jadi dalam bait ini, Bapak Ibu sekalian, memang dalam hidup itu
kita sudah sama-sama menyadari bahwa pasti kita ini pernah mendapatkan yang namanya kelaparan. Ya. Entah dapat rezeki, entah naik jabatan, entah kita ini dimudahkan urusan kita. Pokoknya kita mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Kalau di tema yang sebelumnya, ketika kenikmatan, kebahagiaan, kelapangan, kebaikan yang kita miliki ternyata tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, kenikmatan itu disebut dengan istilah istidraj. Kan begitu. Lalu pada hal ini, pada pagi hari ini, disandingkan babul qabdi wal basti, bab tentang kesempitan dan kelapangan. Malah yang menarik adalah kesempitan dulu yang disebutkan lebih dahulu ketimbang kelapangan. Gitu. Kenapa? Karena orang cenderung lebih dekat, lebih punya zauq, lebih punya rasa ketika mendapatkan kesempitan ketimbang Allah memberikannya bastu atau kelapangan. Sekali lagi, kita ini lebih mendapatkan zauqnya, rasanya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita ketika kita diberikan Allah kesempitan ketimbang kita diberikan bastu kelapangan. Itu memang sudah diisyaratkan oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, "Idza massal insanu durrun da'ana." Manusia itu kalau lagi ditimpa dengan musibah, durru, sesuatu yang bahaya, malapetaka, da'ana. Manusia itu dekat kepada Allah. Ya, jadi kalau punya masalah gitu, Bapak Ibu sekalian, punya hajat, punya apapun itulah kesulitan, pasti yang mungkin tahajudnya 2 rakaat jadi 2 rakaat, yang sedekahnya 5.000 jadi 100.000, macam-macam ya. Itu kalau kita lagi diberikan kesempitan oleh Allah. Dan kemudian kata Al-Quran, "Summa idza khawwalnahu ni'matan minna qalu innama utiluhu ala ilmin." Lalu ketika kami rubah kesulitan itu menjadi sebuah nikmat, mereka berkata bahwa semua itu adalah karena ilmu usaha yang kita lakukan. Kata Allah, "Bal hiyal fitnah." Itu semua adalah ujian. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu kalau manusia diberikan basat, diberikan kelapangan oleh Allah. Nah, maka dalam bait berikutnya Ibnu Athaillah mengatakan, "Al-'arifuna idza usitu akhwaf minhum idza hubidu." Seorang yang arif, orang yang mengenal Allah, sudah mengetahui Allah, itu apabila diberikan kelapangan, lebih khawatir, akhwaf, lebih takut, minhum idza hubidu, daripada diberikan kesempitan. Itu ulama-ulama begitu. Orang yang arif sudah mengenal Allah, lebih khawatir kalau Allah memberikan kelapangan daripada Allah memberikannya kesempitan. Nah, kalau kelapangan yang akan menjauhkan kita kepada Allah disebut istidraj, maka para ulama itu senang lebih memilih Allah memberikan obat kesempitan. Karena dengan kesempitan itu ternyata bisa menghadirkan hatinya akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri. Ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kenikmatan, memberikannya kelapangan. Nah, berangkat dari sini, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih obat kesempitan dan kelapangan ini Allah berikan kepada kita? Tadi di awal kami sampaikan bahwa kesempitan itu menyempurnakan kelapangan. Sebab kalau kita hidupnya susah terus. Ini kan juga tanda bahwa Allah itu
tidak memberikan